Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, Allah muliakan segenap para pengurus, para tuan-tuan guru, para bapak haji, ibu haji, jamaah salat tarawih yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah, alhamdulillah hingga malam ini kita bisa menyelesaikan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salatu dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrul ibadah, yaitu bulan untuk ibadah. Maka sesuai dengan namanya juga, fenomena yang terjadi saat Ramadan itu datang, saat Ramadan itu hadir ke tengah-tengah kita, maka umat-umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan meningkatkan baik kualitas ataupun kuantitas dari ibadahnya. Fenomena yang terjadi ini merupakan sesuatu yang tidak aneh. Maka sering kita melihat orang yang nggak pernah ke masjid, Ramadan datang, dia berusaha untuk bisa sholat di masjid. Sebelum Ramadan datang, sulit dan berat untuk bersedekah. Maka Ramadan datang, menjadikan dia ringan untuk bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ramadan datang, berat pula dia jarang dia melihat surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, membacanya, mentadabburinya, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Begitu datang Ramadan, dia berlomba-lomba untuk bertadarus Al-Qur'an. Amin apa? Amin. Lah lebaran dikit lagi, lemes sama sih. Halo Ibu, Bu, ada? Udah siap ya? Jadi begitu Ramadan datang, semua meningkat ibadah. Maka melihat fenomena yang terjadi ini, gak aneh ini terjadi. Justru yang aneh saat Ramadan sudah hadir ke tengah-tengah dia sudah diberikan anugerah hidup sampai bulan Ramadan, tapi ternyata Ramadan gak membuat baik dari kuantitas ataupun kualitas ibadahnya meningkat. Maka ayo, mumpung masih tersisa beberapa hari lagi Ramadan ini, yang kemarin, yang saat ini nih rasanya udah mulai mengendur ya kayak, udah mulai mengendur nih. Antrian untuk ke surga udah mulai sedikit. Waktu awal penuh antriannya, begitu makin ke sini makin penuh. Apanya? Makin maju ya, makin maju. Maka ayo waktu yang tersisa ini kita tingkatkan. Makanya sungguh mahadil Allah subhanallah tabarakallah, di tengah ibadah aktivitas Ramadan kita yang menuju akhir-akhir ini mulai menurun, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali memanggil kita,
mengiming-imingi kita dengan apa? Adanya malam Lailatul Qadar. Maka dengan adanya malam Lailatul Qadar lagi kita tersedot kembali, semangat kembali untuk ibadah yang awalnya lemas jadi semangat. Amin ya rabbal. Yang udah ogah-ogahan buat tarawih akhirnya berangkat juga tarawih. Karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul, orang yang melaksanakan qiyamul lail, orang yang melaksanakan salat tarawih, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Rabbal. Maka pertanyaannya, kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan? Nah, dalam hal ini ada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya beliau ini mewakili seluruh umat baginda Rasul. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Lihat bagaimana cerdasnya Sayyidah Aisyah menanya dengan kalimat "Ya Rasulullah". Dengan titel beliau ini menunjukkan nanti fatwa yang diberikan, pendapat yang diberikan oleh baginda Rasul itu bukan hanya ditujukan oleh Siti Aisyah, tapi ditujukan pula untuk seluruh umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita. Ada yang dikatakan, "Ara'aita ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyul lailatul qadri." Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ini sudah bisa merasakan? Aku merasakan kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Ma aqulu, apa yang aku baca ya Rasulullah? Apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Maka qala, menjawablah Rasulullah, quli, jawablah, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal Bu? Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa? Biasa dibaca setelah sholat witir. Nah, kalau yang sampai selesai itu biasa suka dibaca tuh doa itu. Maka ayo kita baca, lihat, Allahumma ya Allah. Ini menunjukkan kelengkapan dari permintaan kita kepada Allah. Bukan hanya menggunakan ya Allah, tapi Allahumma lebih menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Allahumma apa? Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai untuk memaafkan, kau sangat cinta untuk memaafkan, maka fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Lihat hadirin, bulan Ramadan kalau kita amati dari mulai awal sampai terakhir, kita ditekankan diantaranya adalah untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan disebut syahrul maghfirah. Ramadan itu adalah bulan ampunan, di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebar. Sampai-sampai ada suatu riwayat bagaimana baginda Rasul saat menaiki mimbarnya memberikan tausiahnya. Di antara anak tangga yang terdapat saat itu dalam riwayat adalah 3 anak tangga. Maka di situ malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul dan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Bu'dan man adraka Ramadan falam yumparlah. Bu'dan, jauh dari rahmatku, jauh dari ampunanku. Celaka nih orang. Siapa dia? Bu'dan man, siapa orang adraka Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan, falam yufarlah, dia enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa enggak dapat ampunan? Karena malamnya enggak dipakai untuk qiyam, siangnya tidak dipakai untuk berpuasa. Kalau dia lakukan siang dan berpuasa, malamnya qiyam untuk mendirikan ibadah kepada Allah, sungguh dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebagaimana Rasul menggaransikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa
atas dasar iman, berarti percaya kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai sampai maghrib, datang waktu maghrib sampai subuh, maka Allah siapkan lagi ampunannya. Apa hadis baginda Rasul? Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang malamnya mendirikan salat Isya, salat tarawih, salat qiyamul lail, tahajud dan yang lainnya, maka sesungguhnya didasari dengan iman dan mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin apa? Amin. Ya Allah, saya semangat banget dengan amin aja, Pak. Tinggal amin doang ya. Pokoknya tinggal amin aja. Amin ya. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka pantaslah kata baginda Rasul yang di mana dalam riwayat malaikat Jibril yang berdoa, orang yang Ramadan dikasih Ramadan, umur panjang dan dapat ampunan, dia adalah orang-orang yang celaka. Ya amin, jangan amin. Wah, siapa itu amin kencang bener lagi? Jangan, amin itu malah giliran Rasul amin, amin Bapak apa-apa. Ya Allah, ya, makanya ayo kita mumpung masih tinggal beberapa hari nih ya Pak ya. Pertama jadi pesannya ayo banyakin doa tadi tuh. Sebagaimana dari Siti Aisyah tuh diriwayatkan bahwasanya kita selalu banyakkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu riwayat mengatakan Allahumma innaka afuwun karim. Ada karimnya. Silakan mau baca yang mana. Yang penting isi hari-hari kita, malam kita, pada saat kita bangun, ibu menyiapkan untuk sahur, suami anak sambil baca. Bapak kemudian lagi santai, capek baca Quran, baca zikir itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah terima amal ibadah kita. Sebagaimana kita selalu berdoa tuh setelah sholat witir juga, kita berdoa tuh sama-sama Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya Allah wahai Tuhan kami, terimalah dari puasa kami. Amin. Sholat kami, sujud kami, terus semuanya tasbih kami, tadarruk kami, ya Rabbal. Dan yang menarik hadirin, bahwa kita adalah manusia biasa. Lihat ujung doa itu, wa tammim taqsirona, ya Allah sempurnakan ya Allah dari segala kekurangan-kekurangan ibadah kita. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja, mohon maaf segala kekurangan. Ya liqa fi amanillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.